Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Ada gua sore ini Herjudo Syaputra sendirian memang karena adik gua ya, co-host gue Lukman Nurja lagi berhalangan, tapi itu tidak mengurangi excitement kita seperti biasa di podcast Aksi Nyata. Nah, kalau bicara mengenai hari ini puasa yang udah kesekian, semoga teman-teman walaupun ini kan sebentar lagi kita buka puasa, tapi semoga energinya semuanya tetap powerful dan juga ibadahnya lancar. Nah, kalau ngomongin soal tema hari ini ya, sebelum gua jump into the topik nanti, gua mau ngingetin dulu buat teman-teman yang menyaksikan ini boleh banget untuk menyaksikan di banyak platform yang sudah kita sediakan. Ada sekitar kurang lebih 10. Ada Instagram, TikTok, Facebook, dan juga Twitter dari Partai Perindo, @partaiperindo, RCTI Plus, Okezone, Sido News, iNews.id, ada juga YouTube-nya dari Partai Perindo dan website dari Partai Perindo. Dan seperti biasa, tiap podcast kan kita menghadirkan banyak tema, banyak narasumber. Teman-teman yang nonton hari ini nggak perlu khawatir, pasti ada hadiah seperti biasa. Dan caranya gampang banget, kita akan bagi-bagi e-voucher belanja, totalnya Rp500.000. Ada 5 voucher untuk 5 orang, masing-masing Rp100.000. Jadi caranya gampang banget, tinggal teman-teman nanti nonton aja the whole show ya, kira-kira seperti apa. Nanti setelah nonton di akhir atau di pertengahan menjelang-jelang akhir boleh komen dengan kirim quote. Jadi kira-kira quote apa yang relate atau berhubungan ya, kira-kira yang cocok dengan tema kita hari ini di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Tapi sebelumnya kita salam dulu, walaupun gue sendiri, tapi kita salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Nah, langsung saja kita bicara tema hari ini. Kita tahu bahwa pandemi ya pelan-pelan ya, walaupun kita masih ada di tengah pandemi dan disebutkan akan menuju endemi, tapi tentunya walaupun pandemi mulai berlalu, ini tips hidup sehat zaman now. Ini jadi tema kita untuk sore hari ini. Kenapa sehat penting? Karena pandemi mengajarkan kita sih sebenarnya gimana bahwa little things ya really matter ya, bahwa hal-hal kecil itu ternyata sangat penting. Satu lagi ya, bahwa yang namanya kesehatan, waktu buat keluarga, bisa ke kantor, bisa kerja, bisa aktivitas, bisa kuliah, itu tuh ternyata adalah berkahnya luar biasa. Nggak, jadi selama ini kan kita money oriented ya, Pak. Uang is like everything. Ternyata di luar uang ada banyak sekali hal yang memang harus kita hargai. Salah satunya kesehatan. Itu kenapa being healthy is a big deal untuk sekarang. Sangat penting karena kalau lo sehat ya zaman sekarang ya lo bisa kemana-mana aja. Tapi kan kalau lo sakit ya dengan segala restrictionnya pasti kita akan sulit beraktivitas. Nah, itu yang coba kita bahas, bagaimana sebenarnya kesehatan mempengaruhi berbagai lini untuk kita anak-anak muda beraktivitas. Nah, podcast kali ini gue kedatangan bintang tamu spesial. Beliau adalah praktisi kesehatan dan sering memberikan edukasi kesehatan kepada anak-anak yatim piatu dan memberikan wadah untuk anak-anak tersebut berkarya. Kemudian juga memberikan rehabilitasi untuk anak-anak yang terkena narkoba dan sering juga melakukan hal-hal yang keren-keren tadi, rela tanpa dibayar ya. Dan ini benar-benar karena merasa peduli. Langsung saja kita sapa tamu sore ini, ada Mas Saidan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas? Baik, Mas Jun. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gimana puasanya? Alhamdulillah lancar terus. Lancar ya? Belum bolong kan? Belum. Wajib. Wajib, jangan sampai ya. Insyaallah. Tapi kalau puasa kali ini Mas Saidan ini yang ketiga kita ya, masih dalam suasana pandemi kan ya? Betul. Mas Saidan, apa yang Mas Saidan rasain puasa kali ini? Puasa kali ini saya merasa ya bahagia, happy, Okay. fit, terlalu saya juga selalu semangat. Okay. Dan memang ini momen yang ditunggu-tunggu kita semua juga. Saya sangat bahagia ya, seperti biasa kita melakukan taraweh, tadarus dan udah bisa tarawih ya kita. Alhamdulillah udah bisa taraweh, tapi tetap menggunakan masker. Iya. Terus kita juga tadarus juga kita seperti aktivitas biasa. Untuk pagi juga aktivitas ngajar dan nge-gym. Oke. Mas Saidan, kalau bulan Ramadan, Ya. apa yang biasanya Mas Saidan paling rasakan, yang paling maksudnya kangenin dari Ramadan apa?
Takjil ya? Enggak. Salah Saya satunya ya. saya sih, Heeh. tentunya ya kita yang dikangenin adalah kita pertama sih karena ini momen bulan 1000 bulan, jadi kita Iya. pertama untuk fokus ibadah. Betul. Kita, untuk, mendekatkan diri kepada Sang Kholik. Benar-benar. Seperti itu. Karena Ramadan tuh spesial sekali ya Mas, ibadahnya Betul. pahalanya berlipat-lipat. Betul. Dan juga ini jadi momen untuk kita refleksi ya. Betul. Bagaimana apa yang sudah kita lakukan di 11 bulan ke belakang. Iya. Dan ini momen yang memang oke, sebenarnya kalau sama Mas Aiden aku nggak kenal, nggak perlu bilang kenal atau nggak, udah kenalnya lama ya Mas ya. Sudah lama ya. Di satu tempat olahraga di kantor. Betul. Ini Mas Aiden hampir tiap hari kalau aku sering olahraga, sering ketemu. Tapi akhirnya kita ngobrol di sini. Terima kasih Mas Aiden sudah Sama-sama. datang dan juga mau berbagi. Nah, sebelum kita ngobrolin tema soal kesehatan, Mas Aiden boleh kenalan dulu. Mas Aiden backgroundnya seperti apa, aktivitasnya seperti apa sekarang? Silakan. Iya, saya Zidan Alif. Background saya adalah saya volunteer, tapi saya 12 tahun itu mengabdikan negara untuk kita sebagai saya masih belajar dari Soekarno. Kita jangan bertanya apa yang telah negara berikan untuk kita, tapi kita bertanya apa yang kita bisa berikan untuk negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, selama 12 tahun ini saya mengabdikan negara untuk apa yang saya bisa gitu loh untuk negara ini. Jadi saya ke tempat-tempat rehab karena yatim piatu, ke jalanan, gimana anak taburan pun saya edukasi. Bagaimana mereka anak taburan di jalan, mereka menggunakan parang yang mau bunuh-bunuhan, sehingga saya berikan edukasi lebih baik mereka, kita edukasi untuk hidup sehat, olahraga. Oke. Dan Mas Aiden sehari-hari ini praktisi kesehatan ya? Saya kesehatan, tapi saya juga sometimes saya diminta untuk menjadi sebuah bidang iklan, film, apa, terus kadang juga saya nge-MC juga. Oke, waduh. Seru dong. Ya, nge-MC itu saya juga saya MC education sih, MC ke Indonesia, jadi mengedukasi bagaimana kita untuk aware dan kesehatan, karena kesehatan ini adalah aset yang paling berharga. Oke. Sudah berapa lama Mas berkecimpung di dunia tadi kesehatan, personal trainer segala macam itu? Saya dari tahun 2004 ya. Wah, udah lama banget ya. Oke. Karena sudah menjadi sebuah habit, kebiasaan, dan sudah menjadi activity karena saya dulu memang before saya kurus, krempeng, dicaci, dimaki, dibully, sehingga saya bangkit. Bagaimana orang menghina saya balas dengan senyuman, iya terima kasih. Akhirnya saya bangkit, olahraga, and then saya mengikuti sebuah audisi yang dulu ada elemen biasa dari seluruh Indonesia, sehingga saya bisa memenangkan kejuaraan itu. Oke. Dan setelah saya mendapatkan itu, saya di karantina, saya mendapatkan knowledge dan mendapatkan pengetahuan, sehingga ilmu itu saya bagikan ke anak-anak yatim piatu. Oke. Itu dari dulu. Jadi memang ketertarikannya di bidang olahraga memang tadi kesehatan ya. Kesehatan. Dari tadi ada ikut-ikut lomba tadi yang Iya. disebutkan, dan juga tadi belajar juga soal edukasi nutrisi pastinya kan? Nutrisi, muscle, skeleton, dan tentang anatomi tubuh. Oke. Bosan gak sih Mas ngelakuin itu? Kan udah lama banget tuh. Sebenarnya begini, kalau kita dibilang Dunia bosan, fitness segala macam itu. saya bertanya, Mas Juno hidup bosan nggak? Oh enggak dong. Ya, kalau kita nggak bosan berarti kita nggak bosan Jangan gitu. Karena hidupnya bosan. Tapi ada teman saya hidupnya bosan nih. Mana? Embul. Enggak, jangan. karena kita sudah menjadi sebuah habit, menjadi sebuah Benar. menjadi sebuah tradisi. Kalau kita udah olahraga, tadi kalau bicara olahraga ya sehat Ya. ya. Kalau udah itu jadi habit, udah ya bagian dari rutinitas sehari-hari ya. Betul. Itu jadi kayak malah kalau nggak dilakukan merasa berdosa dan salah gitu ya. Betul. Saya pun sudah dari kecil memang saya aktivitasnya olahraga. Kalau saya nggak olahraga, badan saya merasa nggak enak. Benar. Dan saya merasa nggak fit. Oke. Jadi setelah olahraga badan saya jadi fit. Gitu. Oke. Dan memang olahraga tuh ya mungkin orang yang nggak terbiasa olahraga sehari-hari ya pasti susah memahaminya ya. Betul. Kalau yang kita omongin ini, tapi kalau kita yang memang tiap hari olahraga, lari, ya angkat beban, itulah badminton, pasti ada apa ya? Ketika kita nggak olahraga tuh kayak, aduh, moodnya jelek, Ya. badannya malah sakit ya Mas Aidan. Sakit karena itu akan mempengaruhi proses untuk penumpukan penyumbatan pembuluh darah, sehingga kita menjadi untuk malas beraktivitas. Tuh, kan. Risikonya tinggi, bisa kena Benar. diabetes, kolesterol, hipertensi, gula darah, jantung koroner, stroke. Iya. Itu Kenapa di pemicunya. sini ada yang nunduk-nunduk nih? Oh. Tapi emang benar, ini yang kita omongin tuh benar ya teman-teman, bahwa ketika olahraga tuh banyak sekali sih manfaatnya ya. Betul. Banyak sekali
keuntungannya. Jadi kalau teman-teman masih mager, masih belum memutuskan untuk olahraga atau enggak, coba deh sekali-sekali dulu, sehari sekali. Nanti rutinitas jadi kayak seminggu bisa 5 kali ya. Tapi harus ada rest ya Mas ya. Ada restnya. Harus ada istirahatnya. Jadi kalau aku sih seminggu kalau lagi rutin ya, lagi nggak puasa bisa 5, bisa 6. Tapi kalau lagi kayak puasa gini ya lebih paling 3 atau 4 kali lah. Tapi itu ya tadi bahwa disesuaikan aja sih sebenarnya. Iya. Tapi penting untuk istirahat ya. Jadi jangan tiap hari digeber Ya, gitu. harus ada recovery muscle karena kalau Betul. kita digeber itu akan menjadi kita katabolik atau dinamakan dengan kita katabolik itu kekurangan nutrisi, zat, dan akhirnya kita bisa kena gejala tipes, Betul. sakit. Nah, itu kenapa banyak teman-teman tuh ya kalau yang olahraganya terlalu keras, apalagi mungkin let's say yang baru-baru nyobain, wah akhirnya seminggu terus akhirnya sakit karena memang tadi nggak disaranin ya Mas ya Nggak disaranin. untuk non-stop yang olahraga terus setiap hari. Ya, paling nggak ya boleh tiap hari tapi intensitasnya ringan. Betul. Lari. Kok aku tahu ya karena Mas Aidan kan temenan di gymnya kan. Mas Aidan, oke. Itu kenapa kita penting olahraga ya Mas Aidan. Sangat Oke. penting. Sekarang kita jump into the topic. Nih aku tadi Mas Aidan sebutkan bahwa sangat concern sama edukasi kesehatan untuk anak-anak yatim ya. Terus rehabilitasi juga untuk anak-anak yang terkena narkoba. Ini boleh diceritain nggak aktivitas ini sudah dilakukan kapan dan ada wadahnya atau seperti apa? Kalau Mas lagi istilahnya mengedukasi, merehab segala macam. Sebenarnya awalnya dulu saya itu di BNN, Badan Narkotika BNN, Nasional. ya. Terus saya itu sebagai relawan, sebagai volunteer. Relawan tadinya. Kenapa saya peduli, aware? Karena saya melihat tuh di kampung saya tuh ada 25 anak muda meninggal di usia produktif, 25 tahun ke bawah. Aduh. Dan ternyata mereka meninggalnya adalah overdosis narkoba. Jadi saya peduli di situ. Jadi ada yang mereka sako dan segala macam, sehingga saya bagaimana mereka, karena anak muda itu menggunakan narkoba karena satu mereka nggak ada figur, yang kedua nggak ada activity, nggak ada kesibukan, sehingga mereka mencoba-coba. Sehingga mereka setelah coba-coba mereka merasa gaya hebat sehingga dia overdosis meninggal. Nah di situ saya peduli karena kalau mereka sudah menggunakan itu sehingga mereka akan apa? Akan mencuri punya tetangga, teman, orang tua dan akan melakukan hak kriminal. Nah tingginya angka kriminal pemicunya adalah narkoba. Oke. Nah ini waktu awalnya karena ngeliat tadi volunteer ya akhirnya di BNN dan dari kampungnya juga seperti itu. Terus berlanjutnya seperti apa? Kemana langkah-langkah selanjutnya? Langkah-langkah selanjutnya saya sekarang tetap masih aktif. Saya melakukan merehabilitasi yang di lapas-lapas. Oke. Saya ke lapas-lapas sehingga saya apa yang saya bisa sehingga saya ingin bagaimana memutus mata rantai kejahatan, memutus mata rantai narkoba buat anak-anak. Jadi begitu saya ke penjara, ke lapas, saya memberikan edukasi. Nah, yang ingin saya inginkan tuh begitu mereka keluar dari penjara, mereka nggak balik ke penjara lagi. Mereka punya keahlian, mereka punya skill, dan mereka punya mata pencaharian sehingga mereka menjadi anak yang berguna, tidak melakukan hal-hal seperti kriminal, kejahatan atau narkoba yang sehingga bisa merusak karir, masa depan keluarga dan negara. Oke, ini di penjara berarti yang anak-anaknya usia berapa ya, Mas? Rata-rata? Rata-rata usia produktif. Kalau kemarin saya di Yayasan Ramadan itu anak usia dari 8 tahun sampai 17 tahun ya. Kalau yang di Lido tuh usianya yang di Sukabumi itu dari usia remaja sampai usia tua. Oke. Jadi di lapas dan biasa mereka tindak kriminalnya macam-macam. Karena mereka kalau udah sako, mereka ketagihan, mereka tuh akan bagaimana saya mendapatkan barang ini sehingga mereka nggak ada uang sehingga mereka melakukan kejahatan. Kejahatan tadi ya. Ya. Nah Mas, dulu kan kalau dari pengalaman yang ngerehab tadi anak-anak sampai sekarang ya masih dilakukan ya. Masih dilakukan. Pengalaman apa sih Mas yang menurut Mas Zaidan dirasa yang paling nggak bisa dilupakan ketika ada mungkin menolong satu atau dua orang sosok anak-anak seperti apa gitu? Yang saya rasakan begitu anak itu saya menggunakan saya kan datang dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas sehingga mereka begitu saya menggunakan bahasa, saya juga belajar tentang psikologis bagaimana pendekatan secara persuasif sehingga saya masuk ke ruang lingkup mereka dengan bahasa yang bagus, dengan bahasa psikologis yang bagus sehingga mereka menerima saya. Dan setelah mereka mau menerima saya berikan edukasi dan mereka sekarang ada yang menjadi atlet, mereka sekarang jadi ngajar dan mereka
begitu ketemu saya. Ada juga pengalaman saya itu saya rehab, begitu mereka selesai, saya kan mereka masih tetap ngamen di jalan. Begitu saya lagi naik mobil di jalan, "Halo Mas Zidan, ini saya yang kamu rehab." Oke, ya udah. Jadi mereka tuh kenal saya dan Sedikit mereka ya udah kamu cari duit yang baik, jangan lakukan kriminal, jangan menggunakan narkoba lagi. Oke Kakak. Nah itu yang jadi sebuah kepuasan buat saya. Mas, kalau tadi kan case-nya kan anak-anak ya, ada yang usia yang sudah tua ya, selain udah dewasa seperti itu. Sulit mana sih yang untuk ketika kita merehab ya, atau tadi melakukan pendekatan kepada anak-anak atau kepada orang tua? Sebenarnya kepada anak-anak ya, karena kan anak-anak itu kan masih labil, masih panjang. Kalau orang tua kan misalnya yang usia mungkin 20 tahun ke atas kan, misalnya mereka, yaudah kamu ngapain pakai narkoba, ngapain begini, lebih baik kamu ikut saya. Terus akhirnya kita berikan soft skill, seperti muay, fitness, baru kita salurkan ke tempat-tempat gym atau ke tempat-tempat yang ada untuk mereka mendapatkan salary. Workout, oke. Dan ada juga jadi itu ada preman dan mereka mabok, mereka terus sekarang mereka tuh suka malak dan segala macam, terus mereka, "Bang, saya ingin bangkit, Bang, saya ingin punya kerjaan." Sehingga saya berikan soft skill, saya berikan edukasi, saya berikan pemahaman. Setelah mereka mereka tidak punya KTP, tidak punya KK, dan tidak punya ijazah. Saya masukkan, saya titip pesan, tapi mereka saya berikan soft skill. And then saya sekarang masukkan di gym, dan sekarang salary dia sampai 20 juta sebulan. Alhamdulillah. Dan dia bisa beli rumah. Ini dia sekarang jadi personal trainer di daerah Bekasi. Wow. Ini contoh ini ya Mas ya, contoh sukses ya, bahwa mereka tadi yang tadinya preman, yang kesemrautan lah, nggak punya kakak, nggak punya KTP. Jadi dulu banyak banget, banyak banget kepada saya kan kebetulan ketua organisasi, ketua komunitas. Jadi, "Bang, saya nganggur, saya nggak punya kerjaan. Bang, saya nganggur, saya nggak punya," banyak banget. Sehingga saya punya link di konglomerat, gym segala macam, sehingga karena saya track record kan, sehingga mereka saya salurkan. Yaudah, saya masukkan tempat gym A, gym B, gym C, ada yang jadi clean service, ada security segala macam, ada yang PT, dan mereka nggak saya pungut biaya sepersen pun. Dan pesan saya, kamu kerja mendapatkan salary, tolong jangan buat saya. Kalau memang kamu lebih baik, kamu buat santunin anak-anak yatim piatu. Yang pertama buat kamu dan keluarga kamu. Yang kedua buat yatim piatu. Kamu nggak perlu ngasih saya. Kamu cukup menyapa saya dengan bagaimana kabar, itu sudah suatu kebahagiaan buat saya. Seperti itu saya terangkan. Jadi sebenarnya ya Mas, ketika kita tadi tahu bahwa masalahnya misalnya terkait narkoba ya, ini betul. Bicara edukasi ya, edukasi, terus gimana kita nolong mereka biar keluar dari situ dan ngasih jalan untuk kesempatan kedua ya. Betul. Dan tadi dengan memberikan tadi lapangan pekerjaan, soft skill kemampuan, dan akhirnya mereka yang tadinya memang istilahnya benar-benar hancur bisa bangkit lagi. Dan itu Mas Zaidan udah banyak ya contohnya ya. Sudah banyak. Banyak sekali. Tadi yang akhirnya kerja sekarang di tempat-tempat fitness ya, olahraga, cleaning service segala macam, dan mereka semuanya sekarang bekerja. Dan ada yang dulu dan saya bersama tim, jadi dia penjual kopi, dan sekarang dia dikontrak di DKI menjadi atlet. Hebat sekali. Pasti puas banget rasanya, bangga ya. Itu menjadi sebuah kepuasan buat saya. Berarti pastinya. Saya hidup nggak sia-sia. Saya hidup bisa bermanfaat buat orang banyak. Amin. Luar biasa Mas Zaidan. Itu yang kadang tadi kita lihat. Karena gini Mas Zaidan, banyak orang yang ketika ketemu junkie ya, pemakai, terus juga ya pasti boro-boro mau membantu ya. Pasti kayak akan menghindar, akan tadi istilahnya nggak mau deket-deket atau segala macam, karena stigmanya kan jelek kan ya namanya pengguna. Tapi justru mereka sebenarnya butuh kita ya. Sangat butuh. Contohnya saya kan kadang-kadang saya ada teman-teman relawan, teman-teman donatur kan. Jadi saya itu cara memancing mereka, saya bawa nasi kotak. Saya di jalan-jalan. Saya juga sering bawa nasi kotak sama teman saya datang. Jadi terus. Jadi saya beli nasi kotak 100 box sampai 200 box. Saya keliling ke Jakarta. Itu cara mancingnya dulu. Cara mancingnya. Anak-anak pang yang mereka lagi ini saya deketin, saya bawa nasi kotak itu. Udah pada makan belum sini? Oke, makan sini. Oh gimana? Abang barunya bagus. Iya, abang gimana caranya? Saya olahraga begini. Mau tahu nggak caranya? Oh begini, mau bang. Sehingga mereka mau.
begitu cara mancingnya, cara pendekatan, cara persuasif. Jadi nggak harus kamu gimana, kamu jangan, enggak. Bener. Itu cara mancing saya selama ini. Bener. Mbul, Ana ada nasi kotak, bahan nih semuanya Mas Rangga. Tapi bener ya, itu Ya, cara. saya masih Oh, aktif. akhirnya Mas buka pembicaraan setelah itu ya, Ya, ngobrol Oke. bagaimana, terus kenapa seperti ini, terus mau nggak kerja. Kadang-kadang mereka, saya kan sering bergabung sama IO. Kalau saya ada event, kadang-kadang mereka saya libatin untuk tampil. Mereka bisa nyanyi, ya udah tampilan di situ. Nyanyi mereka kita kasih ongkos untuk transport. Oke. Oke, bagus Mas Aidan, keren. Karena itu jadi apa ya? Ya informasi lah buat kita ini bahwa ketika kita menemukan tadi masalah-masalah sosial dalam hidup ya. Iya. Ya, di sekitar kita lah. Di lingkungan, tetangga atau apa yang memang tadi kekurangan atau mungkin tadi ada masalah terkait narkoba atau hal seperti itu malah harusnya dibantu bukan dijauhi ya. Dibantu. Dibantu ya dalam artian memang dibantu untuk mereka berubah. Iya. Dan juga tadi kadang masyarakat kita tuh kadang udah parno dan takut duluan Mas. Betul. Sebenarnya kita ngebantu itu kita nggak harus dengan uang atau materi ya. Betul. Kita ngebantu itu dengan knowledge atau ilmu. Iya. Kalau setelah kita berikan knowledge ilmu, mereka mendapatkan soft skill sehingga mereka mendapatkan lapangan pekerjaan. Betul, Kalau udah betul, punya lapangan betul. pekerjaan, punya penghasilan. Kalau udah punya Iya. penghasilan, mereka akan Berubah sih. berubah hidup untuk Lebih baik keluarga lagi. dan orang tua. Iya benar. Karena ya tadi kalau perutnya udah Terpenuhi. iya isi ya istilah isi makanan bro. Iya maksudnya gitu. Kalau perutnya udah kenyang maksudnya ya. Ya pasti pikirannya juga jalan. Betul. Benar. Tapi Mbul kok perutnya udah kenyang nggak jalan malah ngantuk ya. Tapi benar Mas Aidan, ini pelajaran untuk kita semua bahwa kriminalitas itu istilahnya berhubungan dengan bagaimana mereka lapar dan kenyang. Ya. Lapar dan kenyang. Ketika orang kenyang mereka akan waras dan ya tadi bisa berusaha untuk diri sendiri, dan ini tugas kita semua sih untuk bagaimana kita lebih peduli lagi sama lingkungan. Tadi kalau kecil aja sih, kalau di tetangga atau siapa yang dekat rumah kita kalau ada yang kekurangan atau apa, coba bantu ya Mas ya. Bantu. Dengan segala hal yang bisa kita bantu. Oke, Mas Aidan, bagus sekali informasinya ya, sangat inspiratif. Semoga ini jadi lagi ya wake up call untuk anak-anak di luar sana bahwa narkoba itu bukan barang yang buat coba-coba ya, atau lagi Itu pasti akan menghancurkan karir masa depan. dan sebenarnya nggak hanya narkoba sih, even rokok pun ya. Iya. Pernah Karena sekarang saya kan sering diminta menjadi narasumber di sekolahan. Sekarang justru 50 hampir 60% sekarang generasi muda sekolah sekarang perokok. Aduh. Karena rokok itu adalah jembatan daripada narkoba. Nah, no wonder. That's what I heard juga ya, bahwa memang ya awalnya ngerokok, akhirnya ya tadi nyoba-nyoba narkoba. Nyoba-nyoba. Itu jadi penting banget untuk teman-teman di luar sana ya, bahwa tadi jangankan narkoba, ngerokok aja nggak boleh sebenarnya ya. Ya. Tadi banyak mudaratnya ya. Betul. Banyak Karena memang negatifnya. saya basic saya kan memang saya dari kecil memang saya kan no smoking, saya no drug, no alkohol, no narkoba. Itu saya dari kecil sampai sekarang alhamdulillah. Iya, saya juga no semuanya itu. Mas Aidan, oke, ini pertanyaan kita bicara kesehatan nih. Ya. Tadi udah bicara sosial dan segala tadi aktivitasnya luar biasa. Semoga berkah ya Mas ya. Amin. Semoga banyak yang bisa kita bantu lagi Amin. sebagai seorang manusia. Mas Aidan, Ya. Sehat. Oke, kita bicara sehat di Ya. pandemi. Tadi kan kita udah nyinggung nih rokok ya, narkoba. Kalau Mas Aidan sendiri ngelihat pandemi dan kesehatan, pandemi ini ngajarin kita bahwa kesehatan itu berharga banget ya. Sangat. Bahwa sakit dikit aja udah bisa fatal kan. Betul. Nah, kalau Mas Aidan bisa sarankan, bagaimana kita menjaga kesehatan di tengah pandemi ini? Harus seperti apa? Oke. Tips saya buat masyarakat Indonesia bagaimana kita untuk menjaga kesehatan untuk menuju endemi ini, yang pertama adalah kita 3 faktor disiplin. Yang pertama disiplin dari pola makanan, Pola makan? yang kedua disiplin dari olahraga, Oke, setuju. yang ketiga adalah istirahat cukup tidur. Betul. Itu tiga Itu sesuatu yang sangat common sebenarnya. sangat penting. Sangat umum, tapi orang kadang ya tadi Betul. acuh tak acuh.
Oke, Oh. kita bahas dari masalah olahraga. Oke. Olahraga itu sangat penting. Logikanya begini Mas Juno. Kita punya mobil selama 20 tahun. Bayangkan 20 tahun tersebut mobil tidak pernah diservis, tidak pernah dibawa ke bengkel. Apa yang terjadi dengan mobil tersebut? Oke. Nah, begitu juga dengan tubuh kita. Tubuh kita perlu diservis. Bagaimana caranya? Ada olahraga. Olahraga banyak macamnya. Oke. Ada olahraga indoor, ada olahraga outdoor. Betul sekali. Ada kardiovaskular, ada free weight. Kardio kan artinya kardiak. Ya, Itu kardio. berasal di bahasa Yunani artinya jantung. Jadi olahraga untuk meningkatkan otot jantung, Baik. mencegah terjadinya serangan jantung, ya kan. Dan sekarang kan banyak masyarakat sekarang yang mengkonsumsi banyak gula sehingga mereka tidak ada aktivitas olahraga sehingga mereka gulanya berlebihan sehingga menjadi gula darah atau diabetes. Aduh, bener banget. Itu kalau olahraga ya nomor 1. Olahraga. Tadi yang kedua. Yang kedua adalah nutrisi, pola makan. Aha, pola makan. Pola makan saya adalah pola makan diet. Apa sih arti diet? Diet adalah pengaturan penyajian pola makan yang benar. Jadi misalnya kita dari karbohidrat, serat, protein, dan air. Tubuh kita 90% isinya air. Betul. Kalau kita kurang air yang terjadi apa? Kita kena gagal ginjal. Benar. Kita bisa kena mukanya jadi nggak sehat. Bener, ya, karbo tadi serat ya. Iya. And then apa air. Satu lagi apa Mas? Protein. Protein tuh. Protein sangat penting. Coba sekarang mikir di piringnya. Apakah semuanya ada? Pasti isinya karbo lagi. Itu orang Indo banyak banget karbonya kan. Ya, Nah. sebenarnya simpel dan murah loh. Misalnya kita dari karbo, misalnya nasi. Manusia mengkonsumsi nasi itu 2 kali per berat badan. Oke. Kalau berat badan kita 60, berarti kita karbonya 120. Oke. Untuk protein juga sama. Protein itu misalnya kan bisa dari tempe, tahu. Nah, bagaimana cara penyajiannya? Bisa dipepes, digrill, dibakar, atau mungkin ditumis, atau mungkin bisa di Tidak melulu digoreng dong. Tidak perlu digoreng. Nah, itu yang kemarin pesan ya. Ya. Jangan digoreng-goreng ya, jangan Itu adalah dari pola makanan. Iya benar. Tidak semua harus digoreng ya Mas ya. Tidak semuanya harus digoreng. Oke. Jadi bisa dipepes, Baik. bisa di steam, bisa dibakar, Nah, atau bisa betul ditumis, atau mungkin bisa diorak-arik gitu kan. Betul. Jadi cara penyajiannya beragam sebenarnya. Penyajiannya. Dan protein juga murah tahu Protein tempe. murah. Tapi sempat mahal sih kemarin tempe ya. Sempat tahu kemarin juga mahal Saya karena kedelai. telur saya dari Putih Telur malah belinya sama Iya, tukang iya, benar. sama Putih tukang Telur juga bisa. roti. Oh gitu belinya di situ. Iya, 1 kilo paling berapa? 10.000 atau 12.000 1 kilo. Jadi itu protein semua, saya Dan bikin itu putih orak-arik. telur semua. Oh, Putih beli telur tukang semua. roti Jadi ya. saya bikin omelet. Ah. Jadi pakai buncis, wortel, Oke. kacang Boleh panjang. kasih tahu nanti ya tukang roti di mana Mas mau beli putih telurnya dong. Kalau ada tukang roti beli. Murah meriah ya, 12.000 paling. 12.000 Tuh. sekilo. Jadi kalau bicara protein teman-teman mikirnya kan pasti ayam, daging ya, atau yang tadi pasti mikirnya aduh mahal. Ternyata enggak. Protein kan semua. banyak, ada nabati, ada hewani. Tempe, kedelai itu protein nabati. Betul. Oke, jadi protein tuh enggak melulu mahal ya. Nggak perlu mahal. Apalagi tadi pinter-pinter kita kenal Pinter-pinter tukang kita. roti. Iya. Bang, ada putih telur nggak ya? 12.000. Karena memang sekarang nih penyakit ini datangnya pertama adalah dari dari makanan. Betul. Yang kedua dari pikiran. Nah loh, pola makan sama pikiran. Ya, kita harus happy dan healing. Aduh. iya, Happy, iya. kita harus happy. Pertama kita harus happy kan, artinya pola makan kita harus balance, imbang. Kita harus atur pola makannya, nutrisinya kalorinya berapa, terus proteinnya, terus airnya. Iya. Mungkin yang bisa mengkonsumsi minuman manis mungkin bisa Ya benar. harus kurangin. Pokoknya intinya bahwa ya makan makanan yang siap saji, yang minuman yang manis banget ya, Iya. atau yang sesuatu yang instan, yang junk food itu mah boleh, cuman sekali-sekali. Boleh saja, kita nggak ada Ya, melarang, boleh, tapi jangan menjadi sebuah habit. ya. Aha. Karena Malah, karena kalau menjadi sebuah habit, ada tetangga saya pagi dia minum yang manis, Ya, malam manis, mau tidur energy manis, drink lah ya. Ya minum manis itu kan. Sehingga dia baru 2 tahun 3 tahun kemudian kemarin cuci darah dan Oke. sekarang udah meninggal. Oke. Karena tubuh kita 90% adalah air. Kalau kita kurang air, jatuhnya juga kita akan kena ginjal. Begitu juga kalau kita airnya kita ganti dengan yang manis-manis, sehingga gula kita terlalu tinggi. Kalau gula tinggi sehingga kita ginjalnya kita tidak bisa berfungsi, sehingga Jadi, menjadi gagal ginjal, sebenarnya cuci darah. minum air putih yang banyak tuh tadi ya murah meriah, Murah meriah, gampang, gampang. sehat ya Mas ya. Sehat. Makanya-
Saya malah udah ada 25 tahun ini saya air putih terus. Saya Iya sih. nggak pernah Saya air juga putih terus. kalau Manapun. lagi makan misalnya di entah itu di warung atau di mana ya, pesennya air putih ya. Air putih. Air mineral jarang banget itu es teh manis atau apalagi Coca-Cola. Ops. Ya, Dawan ya yang pokoknya yang manis-manis karena karena yang manis-manis menurut aku juga pertama ya yang aku pernah lihat memang kan gulanya tinggi. Gulanya sangat Sama kadang esnya loh. Esnya juga itu agak-agak nggak tahu dapat dari mana ya. Iya, Esnya. sekarang banyak maaf kalau kita beli di luar banyak es yang mereka dari air mentah. Benar-benar. Jadi kita harus Jadi lihat dulu. concernnya teman-teman tuh sekarang nggak cuma minum manis ya, tapi gimana esnya juga kadang yang di warung-warung ya, bukannya Iya. kita itu, tapi aku pernah lihat kok Iya. beberapa yang ada di lantai, terus habis itu masukin ke minuman. Jadi ya tadi, tapi ini pinter-pinter yang kita ya, Mas Aidan ya. Pinter-pinter kita. Gimana kita ngelihat bahwa yang mana sehat, yang mana tadi yang nggak baik ya. Semuanya kan pilihan ya, pilihan nggak judgmental kita yang nggak ngejudge. Cuman kan tadi alangkah baiknya kita tadi makan yang sehat dan Makan yang sehat. sebenarnya hal-hal di sekitar kita tuh Tuhan udah menyediakan semua yang sangat gampang ya. Betul. Air putih, ya. Terus juga tadi tempe, tahu, bukan hal-hal yang misalnya sulit didapat. Semuanya gampang banget. dan terjangkau lah. Sangat Oke, terjangkau. Baik. Nah, kalau bicara tadi udah Makanan, olahraga, makanan sama istirahat. Istirahat Ya? kita Gimana? tidur itu Aha. kita sehari 7 sampai 8 jam. Karena kita misalnya kita olahraga ya, habis fitness misalnya. Kalau fitness kita nggak olahraga nggak tidur, yang terjadi apa? Kata Golit kita juga bisa kena tipes. Makanya kita perlu recovery muscle. Oke. Otot atau muscle berkembang itu pada saat tidur, bukan pada saat kita lagi latihan. Betul. Jadi otot memang ini banyak orang yang salah ketika mereka olahraga pinginnya ototnya bagus saat itu juga. Tapi sebenarnya it takes time ya, Mas. Iya. Besoknya gitu ya, lusanya itu Lusanya. ketika kita habis recovery baru kita kelihatan ototnya, Betul. tone-nya segala macam. Sebenarnya kalau kita mengerti tentang itu kan sebenarnya jadikan olahraga sebagai lifestyle. Oke. Badan bagus adalah suatu bonus. Betul banget. Karena ya untuk saat ini ya sehat itu indah, sehat itu mahal. Aset yang berharga ya kesehatan. Iya, benar. Kita menikmati banyak uang, punya rumah mewah. Kalau kita sakit menikmati enggak? Iya. Pertama adalah healthy life Betul. dan kesehatan. Iya, dan istirahat, Mas. Kalau bicara istirahat yang bagus. Ya. Pola tidur harus seperti apa sih? Ya, pola tidur kita harus cukup, artinya kita 7 sampai 8 jam. Mungkin jam 10 atau jam 11 sudah Iya, tidur, itu udah pagi bangun. benar. Dan siang kalau misalnya kita ada waktu 1 jam cukup, atau enggak mungkin malam juga 7 Tapi aku sampai 8 setuju jam. sih bahwa tidur yang teratur ya, dalam artian jamnya memang yang tadi jam 9, jam 10 itu malah kalau bisa lebih cepat ya, jam 9 itu juga udah bagus. Betul. Karena Makanya olahraga ini kan benefitnya banyak. Oke. Meningkatkan kualitas ritme tidur, mencegah terjadinya osteoporosis, meningkatkan meningkatkan ini daya tahan tulang juga, juga menjadikan menunda penuaan dini, Betul. awet muda, gitu. Itu kenapa kalian sering bertanya, kenapa Kak Juno seperti vampir? Terus banyak lagi, banyak Bukan lagi. minum darah, tapi minum vitamin, olahraga makan yang sehat. Itu Sebenarnya aja. vitamin itu nggak harus bisa dari suplemen juga, Benar, tapi bisa benar. dari buah-buahan. buah-buahan, Buah pastinya. jeruk, Aha. buah naga, stroberi, nanas itu adalah sumber-sumber vitamin C yang bagus. Betul. Makanya sebenarnya kalau aku sih Mas Aidan ya, Iya. ini pribadi ya. Kalau aku mindset aku tuh ketika makan atau ketika mengkonsumsi tadi apapun itu sebisa mungkin senatural mungkin. Dalam artian misalnya gini, aku misalnya beli ayam geprek nih, Iya. ya kan? Ya itu kan digoreng ya. Iya. It's okay. Tapi aku nasinya sedikit, ayamnya ya tepungnya aku sisihin, aku ambil ayamnya, terus aku banyakin lalapannya. Iya. Lalapannya aku banyakin, aku minum air putih, habis itu makan buah. Jadi kadang gini orang, gimana ya nyari makanan sehat? Susah gitu kan? Sebenarnya gampang. Nah, makanya tinggal kita pilih-pilih aja. Terus kalau kita ke warteg atau kemana, oh ada gado-gado misalnya ya. Iya, gado-gado. Beli gado-gado, kuahnya sausnya dipisah. Betul. Terus, Kalau aku malah kalau misalnya misalnya nasi Padang nih, apa yang kita bisa makan? Nasi Bener. Padang banyak sayurnya, Bener. terus ayamnya ayam bakar atau ikan bakar. Bener. Jangan pakai santan. Bener. Jadi ada hikmahnya kalau makan banyak lauknya ya, daripada nasi. Tapi tadi lauknya juga dipilih-pilih. Itu Mas Aidan. Kadang orang-orang kayak Jun, apa ya salad yang oke? Ini nggak usah beli salad, aku bilang. Beli aja misalnya
gado-gado ya yang kita punya misalnya yang dekat-dekat, atau mungkin ketoprak nggak usah pakai lontongnya dikit, sausnya pisah, banyakin toge, ya Mas ya? Iya. Apalagi tuh yang that one yang kayak gado-gado yang mentah, Karedok, karedok, ya kayak itu. Makanya sebenarnya banyak banget banyak yang bisa kita istilahnya dapat gampang. karena dalam ilmu kesehatan dari kedokteran juga kita mengkonsumsi makanan yang enak dirasa oleh lidah, itu di tubuh semakin gak sehat. Kita mengkonsumsi makanan yang gak enak dirasa oleh lidah, itu semakin sehat. Tuh. Kadang-kadang orang kan, wah kamu diet terus ya, kamu bersih banget, kamu nggak boring, udah menjadi style dan habit. Terus kalau kita terlalu mengkonsumsi makanan yang seperti fast food, seafood, junk food juga kalau berlebihan, tidak adanya aktivitas olahraga, juga dampaknya menjadi overweight dan obesitas. Oke, itu semuanya saling berkaitan ya. Olahraga, pola makan, istirahat. Itu yang harus kita terapkan kalau mau. Ya kalau mau sehat, ya silakan sih, kalau nggak mau macam-macam, kan itu kan pilihan. Tapi lagi-lagi ya, kalau kita sehat, kita bisa ngelakuin banyak hal, bisa beraktivitas, bisa tadi malah jadi role model ya Mas ya. Ya, jadi role model untuk orang-orang di sekitar kita. Betul. Dan saya kan know my age 43, tomorrow 43. Jadi saya kalau syuting, hai nama saya Zaidan, usia 30 tahun, 35 tahun, masih percaya saudaranya. Padahal 43. Tuh. Jadi tapi kalau untuk aktivitasnya kan aktivitasnya kebanyakan syuting, kebanyakan iklan tuh seperti. Tapi itu ngaruh memang Mas ke penampilan sih. Ngaruh banget olahraga, makan itu ya. Itu kayak kita memang ya younger than our age, lebih muda dari orang juga. Kalau ketemu Kak Juno 17, enggak kok aku. Karena Kak Juno ini saya lihat juga olahraga tuh sudah menjadi sebuah habit dan kayaknya udah menjadi sebuah kecanduan ya, kecanduan yang positif. Bener, pokoknya yang penting keringetan ya. Nah itu udah olahraga nih di depan saya. Tinggal makannya nih ya. Nanti makan angin aja. Tapi benar-benar ini penampilan ya. Kalau teman-teman pengen penampilannya baik, kulitnya sehat ya. Betul. Glowing. Sehat itu ini harus dicamkan. Sehat tuh nggak putih ya, bukan soal kulit putih atau kulit apa. Yang penting sehat ya Mas ya, kelihatan gitu ya. Jadi bukan putih ya. Jangan pernah nyari, maksudnya harus putih, harus ke bule-bulean atau ke Korea-Koreaan. No. Kita tuh sehat dengan cara yang baik gitu ya. Bukan stigmanya bahwa sehat kulitnya harus putih. Tapi itu juga ngebantu ya Mas, ketika kita makan sehat, kulitnya bersih, fresh gitu. Iya betul. Jadi lebih produktif, lebih fit, lebih sehat, dan kita juga lebih lebih percaya diri. Dan tentunya di masa pandemi ini kita alhamdulillah selalu fit, selalu sehat, dan gak ketakutan, dan kita juga punya daya tahan tubuh, punya herd immunity yang bagus. Benar. Nah, kalau Mas Zaidan sendiri, kalau ini pengalaman aku ya, ketika aku pengen makan misalnya bakwan nih, gorengan, itu kan kalau aku nih Mas ya ngakalinnya, ya aku beli salad atau bawa salad lah dari rumah. Terus aku ambil satu bakwan. Jadi aku jadiin bakwan itu, jadi kalau makan salad terus bakwannya sedikit, makan lagi salad. Jadi itu kenapa kadang kalau aku pribadi mensiasati, kadang pengen bakwan, pengen apa ya. Nggak gampang sih ya. Itu bagus sih. Tapi kalau aku begini. Gimana kalau bahasa ini? Kalau aku tuh, aku habis makan kalori tinggi misalnya. Saya juga nggak munafik, saya juga pernah makan kayak bisa seafood sering. Tapi bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali, atau bisa sebulan sekali. Tapi syarat saya ngakalinya, kalau saya udah merasa berdosa makan itu, saya langsung ke gym, bakar lagi. Gitu ya? Iya, sama sih. Cuman kadang kan itu trik-trik kalau dari aku ya, teman-teman, kalau misalnya lagi pengen makan sayur ya, bukan salad sebenarnya. Salad bisa bagian dari sayur sebenarnya. Sayur tuh harus setiap hari ya Mas ya. Sayur, buah itu harus setiap hari. Apapun kalian makan apapun ya, itu harus dimasukin di dalam menu sehari-hari. Dan ngakalinnya tetap bisa sih makan gorengan atau apa. Tapi tadi memang porsinya lebih dikit. Terus sayurnya dibanyakin, buahnya dibanyakin. Simpel kok sebenarnya. Kalau benar. saya di rumah, jadi saya beli wortel, saya beli kubis, saya beli seledri. Itu di rumah saya potong-potong kecil-kecil, saya makan pakai mayones saja. Iya benar itu juga bisa. Sebenarnya kalau masakan kita tuh ya Mas, orang Sunda tuh lalapan juga itu bisa berguna banget ya. Sangat berguna. Itu kan kadar seratnya lebih bagus. Kadar vitamin. Aku suka tuh kalau lagi beli makanan online ya, Grab. Kenapa sih bocor? Enggak, memang makanan online pokoknya ya. Itu sering aku tambahin lalapan. Jadi lalapannya aku beli lagi.
Jadi lalapannya aku tambahin 2 porsi gitu. Jadi memang apa istilahnya junk foodnya ada dikit tapi sayurnya banyak. Itu Bul. Kamu gimana sih Bul? Kalau saya malah makan di warung Sunda, saya makan lalapannya bisa 2 piring gitu. Lalapannya iya banyak makanya. banget. Saya suka banget Bener. lalapan. Karena Aduh. itu bagus buat kesehatan Ayo, juga. mulai sekarang cobalah makan lalapan ya. Ya. Oke. Nah, Mas Aidan, Iya. ada yang bilang kalau apa perlu nggak sih kita konsumsi vitamin atau suplemen ya, khususnya untuk ya orang-orang yang ngerasa bahwa tadi pengen sehat. Padahal itu nggak ya boleh tapi kan nggak harus juga kalau kita udah memenuhi. Kalau dari Mas Aidan gimana sih vitamin atau suplemen? Vitamin atau suplemen itu adalah sebagai makanan tambahan. Fungsi vitamin adalah untuk menjaga daya tahan tubuh. Oke. Nah, menjaga daya tahan tubuh artinya kita kan misalnya kita lagi udah kecapean, kehujanan, kita Betul. ngedrop nih. Nah, kita drop nih. Kita minum vitamin itu intinya untuk menambah, mensuplai untuk agar tidak terlalu drop. Nah, sebenarnya penting apa enggaknya? Ya penting, tapi untuk cara mengakalinya saya dengan menggunakan vitamin dari buah-buahan. Kalau dibilang penting, ya penting karena itu sebagai suplementasi tambahan untuk menjaga daya tahan tubuh Jadi, agar kita nggak drop dan nggak mudah pandemi sakit. ini tuh ngajarin kita selain kita makan sehat, olahraga dan tadi makan konsumsi yang banyak buah dan Betul. minum dan istirahat, vitamin juga kalau bisa memang harus ditambah ya Mas ya. Ya. Memang dikonsumsi gitu ya. Vitamin, Khususnya ya. vitamin C. Vitamin ya. C. Edukasi ini yang penting nih, vitamin C, zinc ya. Sekarang tuh yang Air putih, iya, air putih, terus, D3, vitamin ya kayak yang memang istilahnya yang membantu kita sehari-hari, karena vitamin C itu kan berapa 1000 mg ya sehari. 1000 miligram. Zinc juga penting juga untuk regenerasi sel, terus D3. Nah, baru vitamin-vitamin lain kalau teman-teman punya boleh ditambah gitu. Tapi yang inti-inti ya Mas ya, Yeah. vitamin C itu juga harus penting. Jadi memang Vitamin C kan bisa dari nanas atau jeruk. Kalau saya sih beli jeruk sekilo paling 20.000, saya sehari makan 2 benar, ya gitu benar. kan. Itu lebih Sebenarnya simpel. beli buah juga kalau bilang mahal ya, tergantung tempat ya Mas. Iya, tertentu Pak. Bener, pinter-pinter kita cari beli buah yang memang affordable, terjangkau. Sebenarnya banyak banget sih yang kita juga bisa bantu orang ya. Iya. Karena kan mereka juga pedagang-pedagang kecil yang jualan di pinggir-pinggir ya. Iya. Jalan, kualitasnya sama kok sebenarnya buahnya. Bagus-bagus juga. Bagus itu dan jeruk-jeruk. lebih murah. Lebih murah. Jeruk-jeruk dari Medan tuh banyak sekarang 20.000 sekilo, Betul. bisa buat Ya, 3-4 jadi hari. kalau teman-teman mikir beli buah atau sayur mahal buat makan sehat, enggak, tergantung tempatnya. Gantung tempatnya, Mau pintar beli di memilih. mana, benar. Kalau Kadang ada di rumah saya juga beli nanas papaya California kan satu paling Betul. berapa 12.000 saya potong-potong, terus habis itu beli lagi buah naga. Jadi saya potong-potong kalau saya lagi nanti di rumah saya makan. benar. Jadi Itu- memang tadi pinter-pinternya kita nyari makanan yang memang buah yang murah gitu. Ya kalau uangnya lebih nggak apa-apa, bisa beli di marketplace yang Iya. gede-gede. Tapi kalau uangnya biasa-biasa aja, wah di pinggir jalan berlimpah. Banyak. Buah naga aja bisa berapa? Murah ya Mas ya buah naga? Buah naga murah sekarang, buah naga. Jadi saya jujur di rumah saya pernah belanja 1 juta buah-buahan semua, satu kulkas penuh. Jadi Wow. kalau saya di rumah lapar saya makannya 1 buah-buahan. juta ya? Cuman buah-buahan doang, isinya full satu kulkas. Makanya. Jadi buah nangka, jadi buah jeruk, melon, Oke. semangka semua full. Jadi Oke. begitu saya itu bisa buat 1 bulan loh. Benar, Satu benar. bulan bisa sampai. Jadi di kulkas itu yang itu saya taruh plastikin, Oke. terus kalau saya makan paling saya potong-potong. Nah, saya kalau bikin- Mas Zaidan butuh bantuan makan buah-buahnya, boleh saya bisa membantu untuk makan buah-buahan itu. Makan buah. Atau mungkin saya bawa pulang juga masih bisa kok. Mas, Ya. kalau bicara mengenai pesan-pesan ya, Ya. untuk teman-teman di luar sana, millennials, Gen Z yang sedang menyaksikan, Mas Zaidan punya pesan apa sih terkait kesehatan dan tadi bahwa kita harus jauhi narkoba dan hal. Kalau bisa dirangkum, Mas Zaidan pengen ngomong apa ke teman-teman kita? Iya, oke. Nah. Pesan dan pesannya saya ingin bagaimana kita bareng-bareng untuk menjaga hidup sehat, karena sehat itu mahal, Baik. sehat itu indah. Nah, tipnya adalah kita selalu yang pertama adalah kita dengan olahraga cukup, tidur teratur, dan air putih sehari 8 gelas cukup, dan kalau bisa jemur matahari sebelum jam 10. Betul itu sekali. 5 sampai 15 menit. Terus tentunya juga ada kita konsumsi buah-buahan juga, kita harus think positif, tidur cukup 7 sampai 8 jam. Dan kalau bisa
kurangin bila perlu stop rokok dan alkohol juga. Terus kalau bila perlu stop narkoba, jauhi narkoba. Karena kan kita itu untuk mendapatkan tubuh yang sehat, tentunya ya mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Betul. Dan itu sih titip dari kami. Ya, bahwa tadi ya sebenarnya hidup sehat tuh sangat mudah. Sangat mudah, simple. Tinggal gerak, olahraga, makan yang sehat. Betul. Yang nggak perlu mewah-mewah sebenarnya. Ya. Itu banyak kita bisa temuin, istirahat yang cukup. Iya. Dan juga tambahan lagi nih, misalnya kita sahur nih, bagaimana banyak orang yang nggak ngerti sahur kita paginya sampai sore merasa lemes. Nah, bagaimana biar nggak lemes? Caranya gimana tuh Mas Aidan? Sahur itu kita jangan mengkonsumsi gula, kita air putih banyakin, karena gula itu sangat menyerap air, sehingga kita kalau gula menyerap air, sehingga kita pagi sampai sore itu bawaannya malas dan mager. Kita jadi kalau gulanya dari buah atau dari jus itu bagus, sangat bagus. Tapi jangan yang gula ini ya, yang istilahnya minuman yang manis. Oh, oke. Ya, jadi saya kalau malam justru bisa minum air putih bisa 3 sampai 4 gelas. Sama aku air putih Jadi, banyak banget. itu, apalagi kalau lagi nge-gym. Bisa berapa liter tuh minumnya? ngambil lagi. Terus jangan goreng-gorengan, itu yang bisa menjadi kita jadi syariawan panas dalam. Bila perlu kita panas dalam. Benar. Dan kita bisa juga jadi kalau siang itu jadinya lemes banget. Dari situ sumbernya, dari pola makan. Terus bagaimana cara ngakalinya? Bisa dari sayur-sayuran atau buah-buahan. Nanti bisa makan bisa jadi mungkin bisa dari yang lain. Bagus sih sahur. Jadi jangan makan yang manis-manis ya. Kalau mau manis dari manis yang natural, dari gula. Dari buah. Oke, ini puasa nih. Oke, maaf ya. Dari makanya gula emang manis ya, tapi jangan, maksudnya dari buah natural seperti itu. Betul. Mas Aidan, thank you loh ilmunya dan juga sharingnya. Semoga apapun yang Mas Aidan lakukan makin banyak yang bisa dibantu, makin banyak yang bisa ditolong, karena kita tadi pengen anak-anak muda, apalagi yang sekarang masih bingung nih ya, mau ngapain, akhirnya milih hal-hal yang salah. Semoga mereka sadar bahwa tadi narkoba apapun itu ya namanya, rokok juga itu bukan pilihan sih sebenarnya. Itu ya kalau bisa jangan ya. Ya memang harusnya jangan gitu. Bukannya kalau bisa ya. Jadi memang say no to drugs, say no to alcohol, say no to smoking. Smoking dan segala macam. Jadi memang isilah hal-hal yang baik ya. Olahraga, pola makan, tidur, air putih cukup, jemur matahari. Amin. Life is choice. Oke, betul. Dan berkaitan dengan Partai Perindo, kampanye aksi nyata dari kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI. Dan untuk mendaftar caranya gampang, silahkan ke website ya konvensirakyat.com, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website di partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk teman-teman yang tadi sudah memberikan quotes terkait dengan tema hari ini, kita akan umumkan 5 pemenangnya nanti minggu depan di Instagramnya Partai Perindo. Dan terima kasih banyak Mas Aidan atas waktunya dan sharingnya tadi luar biasa. Semoga kita ibadahnya lancar nih sebentar lagi. Amin. Ini udah di hari kesekian, sebentar lagi kita memasuki bulan Syawal. Semoga kita meraih kemenangan yang sejatinya gitu ya. Sehat. Betul. Tentunya kita juga nanti punya kesehatan baru, punya kebiasaan yang baru. Baik. Dan kita harus menjalani hidup ini untuk menjadi endemi yang lebih sehat. Baik. Kita punya imun. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Arjuna Syaputra. Salam nyata. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu.
Indonesia maju, sejahtera tujuanmu. Nyalakan api semangat perjuangan, dengungkan gema, nyatakan persatuan.